Mbak, aku kayaknya mau mau minta jokiin Mau tupel apa? aku. Enggak, bukan tolol dul. Kan tadi yang udah dijelasin teh ya. Soalnya bener sih sulit pisan gitu. Tupel teh sedangkan sekarang jadi syarat perlu lah untuk masuk ke perusahaan, ke BUMN kayak gitu kan. PNS juga ada. Latihan tupel jam 12 malam gitu. Kalau mau tes itu sehari sebelumnya tuh bukan belajar gitu, tapi Udin membeli semangka 2 kilo. Kemudian diberikan lagi ke tetangganya 1 kilo. Kemudian membeli lagi stroberi 3 kilo. Pertanyaannya, siapakah siapa yang yang tukang dagangna? Karena dagangnya? begitu. Ichi ni Shang doa wo shimeru. Soalnya besok mau tes TOEFL. Ada. Aku kirain orang yang ini mah sastra Inggris mah nggak tupel. Iya, TOEFL justru nilai skornya paling gede. Tapi itu ngaruh kan ya kalau tes tupel kayak gitu latihan gitu. Ngaruh. Ini juga kan kita ada tutorialnya dulu selama seminggu. Tadi kan ya kemarin sebelum sarjana tuh harus ada tupel dulu. Nah, di remed saya kira udah ngerti gitu ya sistem nate. Oh ini teh sekian menit. Oh ini teh ngisiannya melengkapi ini gini. Tapi udah dipelajari juga mungkin karena waktunya singkat mungkin ya. Harus ini bahasa mah harus teliti mungkin ya. Ada beberapa orang juga yang bilang kalau TOEFL itu memilikan. Tak eta maksudnya. Makanya Itu di jadwal nggak tupelnya, Mbak? Di jadwal nggak tupelnya? Enggak. Enggak. Jadi Kalau aku TOEFL biasanya itu sebenarnya lebih mainnya ke logika. Jadi kita emang misalnya udah tahu nih, udah belajar. Jadi buat kayak udah tahu dasarnya. Nah, sisanya mah mainnya logika. Ya latihan terus menerus tapi belum tahu logikanya, belum tahu polanya mah tetap ya. Ini susah gitu. Iya. Kayak Soalnya, misalnya kan ada di soal ini, Nah, kita harus lihat dulu kata kuncinya yang mana nih. Oh, gitu. Udah sih sebenarnya cuma gitu doang sebenarnya. Subjek, objek, predikat ya itu tuh. Kalau misalnya melengkapi kata, dia lihat dulu subjeknya kayak gitu ya. Iya. Iya gitu. Misalnya Adi nih udah belajar kayak gitu. Subjeknya nggak ada berarti otomatis subjeknya. Nah, masalahnya suka ada yang verb ing kayak gitu kan. Nah, itu teh kalau subjeknya dua, verbnya dua kayak gitu kan yang bikin pusing teh gitu. Kira-kira iya terus juga dan emang beda-beda, ada yang misalnya teh si subjeknya ini teh pengganti, jadi emang ada materi-materinya yang beda-beda gitu gini. Soalnya percuma gitu ya, misalnya belajar soal terus gitu tanpa tahu materinya mah ya dibilang percuma gitu, gak tahu polanya gitu. Emang itu juga kalau kelamaan misalnya belajar soal terus dilihat di buku, oh ini teh gini, kalau kayak gitu masih masuk gitu. Kalau Adi waktu pertama belajar soal terus gitu, gak tahu cara menyelesaikan nanti tip dan trik gitu buat yang mau tes TOEFL. Mbak, aku kayaknya mau minta jokiin tupel aku. Nah, bisa nggak? Aja belum tahu berapa. Enak dul ku orang dul, insya Allah diremen 3 kali heula. Atuh sami sarang atuh kayak gitu tapi mending gua update. Adi urang mah remet ya. Di urang mah sejadi naon. Oh ya, pernah dengar dul di UIN teh jadi si tes TOEFL teh hanya cuman ya tanda kutip iya gitu, nah syarat kelulusan gitunya. Jadi berapa nilainya mah kadang lulusnya anggar gitu asal nama gitu. Nah, jadi salah satu syarat ketika kita mau sidang itu harus ada contohnya dinas sertifikat. Nah, hamun di urang dulu kudu ada ininya nilai minimalnya. Jadi di urang mah ada ininya, ada remedna gitu. Hamun can eta mah dituluykeun we gitu diudag gitu. Maksimal teh 3 kali. Mbaknya kalau 400 ini gede nggak tebal?
Tergantung kalau di bahasa Inggris, kalau di Nia mah kalau nggak salah 4,5 gitu Paling gede. minimal. Oh minimalnya. Oh minimal. Tadi Anjir, 75 gitu. aing tolol berartinya mun 400 anjing. Enggak, bukan tolol dua. Kan tadi yang udah dijelasin teh ya. Jadi kalau Apa? tetap gitu bahasa eta tupal teh kudu aya latihan gitu, kudu aya yeuna non polana gitu. Justru orang ngerasa tolol jadinya geus dilatih, Heeh. geus aya geladina tetep we sakitu. Nah, teh kumaha teh atuh ini dari bahasa tolong dong misalnya. Soalnya bener sih sulit pisan gitu. Tupel teh sedangkan sekarang jadi syarat perlu lah untuk masuk ke perusahaan, ke BUMN kayak gitu kan. PNS juga ada. Misalnya nih dari yang ini yang dipelajari lah gitu, yang dipelajari ada nggak? Iya. Misalnya harus baca misalnya latihan tupa jam 12 malam gitu. Terus pakai Nia lilin. besok tes TOEFL. Nia besok tes TOEFL, tapi sekarang ini podcast. Nah, Adi pernah ini. Adi pernah belajar juga ya. Kalau mau tes itu sehari sebelumnya tuh bukan belajar gitu, tapi istirahat yang Refreshing. refreshing, terus podcast gitu. Ntar kan besok nih Mbaknya nih mau topel kan. Nah, nanti bisa lo sharing-sharing apa aja yang soalnya. Ntar aku jadi ngebimbing kami berdua. Iya, jadi kayak misalnya yang materi tentang listening. Misalnya kan ada 2 percakapan, 2 orang yang ngomong. Nah, kita tuh si jawabannya lihat aja di percakapan yang kedua. Jadi fokusnya langsung ke percakapan yang kedua. Menanyakan apa gitu. Jadi si yang percakapan kedua ya yang di ininya tuh. Iya, jadi fokusnya ke percakapan yang kedua. Bisa jadi si soalnya teh nanyain tentang maksud yang dikatain sama si Udin itu. Bisa jadi kita yang suruh cari kesimpulan sendiri. Ya itu sih salah satu yang ngecoh gitu ya. Ada teh ya kemarin tes TOEFL tuh udah dengerin dari awal gitu. Baik teh ya di pertanyaan teh kan misalnya teh Udin misalnya teh berjalan ke Bandung 25 km. Terus ditanya siapakah supir Udin, kan itu bingung kan? Ya itu berarti itu teh kita tuh harus bikin kesimpulan sendiri. Nah, sorangan Cina. Tapi bener Mbak. Iya soalnya bener kata si Adi. Emang kadang misalkan Udin membeli semangka 2 kilo. Kemudian diberikan lagi ke tetangganya 1 kilo. Kemudian membeli lagi stroberi 3 kilo. Pertanyaannya, siapakah yang dagangnya? Karena begitu. Iya, suka bingung gitu. Yang dagangnya tukang buah. Benar. Kok aing tolol sesederhana ini ya? Iya, menurut ceweknya, menurut Nia, posesif tuh menurutnya itu kumaha dalam berhubungan, apakah baik, apakah buruk?